Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya di sini Robbil Amin. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya, dan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengaturan satelit Telkom 4 ya di tahun 2021. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut. Jadi di sini saya akan resetkan dulu ini ke pengaturan pabrik teman-teman ya, supaya kita mulainya lebih awal lagi. Oke. Ini sudah saya reset teman-teman. Jadi di sini tidak ada yang dapat signal ya, tidak ada yang dapat sinyal satupun. Nah, oke. Ya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik menu seperti ini teman-teman ya. Kita klik menu, kemudian geser ke bawah di sini pengaturan program. Kemudian pengaturan antena. Oke. Jadi pengaturan antena ini dikarenakan sekarang channel-channel lokal itu sudah pada pindah ya teman-teman ya, sudah pada pindah ke Telkom 4. Jadi kita melok satelit Telkom 4. Oke teman-teman. Jadi kalau Telkom 4 kita coba dulu, tunggu ya, kita coba dulu ambil satelit Telkom 4 nya teman-teman. Oke, ini Telkom 1 ya, Asiasat, dan di sini belum ada Telkom 4 karena ini receiver lama. Kemudian bagaimana caranya ya, kita ambil saja satelit Telkom yang tadi, Telkom yang ini. Kemudian ya kita buat jadi Telkom 4. Sebenarnya jangan diganti pun nama, itu tidak berpengaruh ya. Oke. Ups, sorry, pakai spasi lagi. Oke. Sekarang sudah jadi Telkom 4 kita teman-teman. Tetapi belum hanya itu saja. Di sini ada juga garis bujur satelit, yaitu ini sudah pas ya. Ada di 108,2. Kalau tidak ada settingan untuk ini, kalian tidak usah atur, atau saya langsung saja bikin di sini 0 saja semua ya. Nah, supaya tidak menjadi beban pikiran kepada teman-teman semua. Nah, soalnya di sini tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian di sini tunggu. Kemudian di sini tipe LNB ini standar teman-teman. Kemudian LNB frek satunya 5150. Oke, perhatikan ya. Kemudian di sini daya LNB di sini ada pilihan ya, 13 volt atau 18 volt atau 13/18 ya. Jadi kita pilih saja di sini dua-duanya. Nah, jadi fungsi dari ini teman-teman ya, ini untuk polaritas vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita pilih salah satu, nanti kita hanya mendapatkan salah satu saja. Seperti tipe N1 kan itu polaritasnya vertikal. Kemudian seperti tipe 1 itu polaritasnya horizontal. Jadi kita pilih saja dua-duanya. Oke. Kemudian 22K. Ini 22K ini tergantung dari LNB kalian teman-teman ya. Kalau kalian memakai LNB yang memakai switch 22K, ya di sini kalian hidupin saja 22K-nya. Tapi kalau tidak, kalian matikan saja. Kemudian di seks. Oke. Inilah yang selalu membuat bingung teman-teman semua ya. Jadi di seks ini fungsinya ini mau dibuatkan di LNB 1 dan 2. Kalau kalian bertanya sebenarnya Telkom 4 itu di LNB 1 dan 2. Bisa saja di LNB 1, bisa saja dia di LNB 2. Oke. Maksud saya seperti ini teman-teman. Yang membuatkan dia LNB 1 itu contohnya seperti ini ya. Kalian buat dulu contohnya LNB 1 di parabola kalian ya.
LMB1. Kemudian kalian pasangkan ke receiver kalian setting satelit Telkom 4 di LMB1. Kemudian kalian tracking parabola kalian sehingga Telkom 4 ini dapat ya. Kemudian langsung kalian ganti di sini LMB2. Itu tidak bakalan dapat. Kenapa? Kalau kalian bikin di LMB2 ya. Kalau kalian bikin di LMB2 kalian harus turunin parabola dulu. Kalau tidak LMB2-nya kalian pindahin ke tempat posisi LMB1. Jadi seperti itu. Yang membuat di LMB1 dan 2 itu tergantung di parabola kalian, teman-teman. Jadi sebagian ada yang memakai Telkom ini di LMB2, ada yang memakai Telkom ini di LMB1. Kemudian bagi kalian yang ingin tracking ya, sebelum kalian otak-atik parabola, coba dulu kalian ganti-ganti LMB1 dan LMB2 di settingan receiver kalian. Siapa tahu nanti langsung dapatkan gitu. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, ya, kalian perhatikan menunya seperti ini, teman-teman. Pas. Ini maupun di receiver MPEG 2, MPEG 4 ya. Settingannya ini LMB frek satunya itu tetap 5150 juga. Daya LMB-nya ada ya di sini yang memakai P dan H. Itu maksudnya vertikal dan horizontal ya. Ada yang memakai 13/18 volt, ada yang memakai auto. Jadi seperti itu. Jadi itu sama saja kalian, maksudnya daya LMB ini atau power LMB ini itu tergantung receivernya juga ya. Tapi maksudnya itu sama. Di sek ini di semua receiver ada juga, teman-teman. Walaupun ini nanti di MPEG 4 ini ada juga port 1, port 2 kan, LMB1, LMB2 itu sebenarnya sama. Jadi kalian itu tergantung dari kalian. Jadi settingannya seperti inilah. Sama dengan di receiver lain, nama ini pun tidak berpengaruh juga ya. Kemudian garis bujur satelit pun tidak berpengaruh juga. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kalau kalian sudah membuatkan seperti ini, kalian sudah setting Telkom 4 tadi ya. Kalian tinggal exit dan otomatis menyimpan. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman, kalian klik dulu menu ya. Kemudian kalian masuk ke pengaturan program lagi. Kemudian langsung tambah saluran. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kalian ambil satelit Telkom 4 tadi yang sudah kita buatkan tadi, teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita langsung masukin frekuensi dari Telkom 4 yang masih aktif. Jangan kalian masukin yang tidak aktif seperti di video sebelumnya. Di situ saya buatkan pengaturan satelit Telkom 4 di tahun 2020 kemarin. Kemudian saya buatkan di situ frekuensi Indosiar di MPEG 2 itu tidak bakalan dapat lagi sekarang. Jadi kalian kalau mau cari frekuensi yang aktif, silahkan kalian cek dulu di Google lah frekuensi yang aktif di tahun 2021 atau di bulan April 2021 atau bulan Mei ya, seperti itu. Jadi cara ini berlaku sampai kapanpun, mau satelit apapun yang kalian lock. Tapi pas di sini, di saat posisi seperti ini, kalian masukin frekuensi satelit yang ingin kalian lock tadi. Oke, jadi sekarang karena kita mau melock Telkom 4, kita masukin frekuensi Telkom 4 yang masih aktif sekarang ya. Oke, seperti biasa kita masukin saja di sini frekuensi Telkom 4 langsung, teman-teman. Oke, tapi sebelum saya masukin di sini nanti ada teman-teman yang bertanya ya. Ini tipe ini 1/22. Jadi ini 1/22 ini sebenarnya ini tidak ada pengaruh sama sekali, teman-teman ya. Soalnya ini urutan tipe. Soalnya seperti ini. Frekuensi pertama ini ya 4084. Kemudian yang kedua 2/22. Jadi itu tidak usah kalian jadi bingung. Tidak usah jadi beban pikiran kepada teman-teman semua. Soalnya ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kalian langsung saja masukin walaupun berapa di sini tulisan tipe. Tidak usah kalian samakan atau kalian mau bikin berapapun itu tidak berpengaruh. Oke. Kalian langsung saja kalian masukin di sini 04175. Oke. Kemudian ke bawah 06.000. Sorry teman-teman. 06.000 ya, sudah seperti tadi juga sebenarnya, tapi harus saya masukin juga ya supaya kalian lebih tahu, maksudnya supaya lebih mengerti teman-teman di sana.
Kemudian polaritasnya horizontal teman-teman. Inilah tadi maksud saya di daya LNB tadi yang 13/18 itu. Jadi nanti kalau kita buatkan di sini vertikal itu bakalan hilang. Nah, jadi harus pas. Maksudnya berapa yang dari sononya, yang frekuensi bawaan TV1-nya ya harus kita ikutin. Oke, sekarang kita langsung geser saja ke bawah teman-teman. Maksudnya ke bawahnya itu ke semua, ke sini ya, ke semua ini. Kemudian kalau kalian sudah masuk ke semua ini, ternyata ya sudah kalian masukin ke sini, dari langkah pertama sampai sekarang kalian lakukan tetapi tidak dapat juga ya, itu bisa jadi posisi parabola kalian kurang pas. Mungkin kalian belum pernah melok Telkom 4, atau sebelumnya kalian melok Telkom 4 itu di LNB 2. Oke teman-teman, kalian melok Telkom 4 ini di LNB 2. Jadi caranya, kalau tidak dapat, coba dulu kalian masuk pengaturan ya, pengaturan di sini, coba kalian buatkan dulu ke LNB 2 seperti ini. Apakah dapat? Kalau tidak dapat ya kalian masukin saja langsung ke LNB 1 lagi, kalian tracking parabolanya. Saya langsung hilang ya, soalnya saya trackingnya di LNB 1. Kalau saya mau bikin di LNB 2 ya saya harus turunin lagi parabola saya. Maksudnya saya turunin sedikit ke bawah. Oke, jadi kita buat lagi di sini ke LNB 1. Berapa tadi? Oke, frekuensinya kita masukin lagi 04175 teman-teman. 4175. Oke. Kemudian di sini 06000. Kemudian kalau sudah keadaan seperti ini ya teman-teman ya, kalau keadaan sudah seperti ini, kalian taruh tadi kursornya ini di semua seperti ini ya, pas posisi seperti inilah lakukan. Langkah yang pertama kalian lakukan kalau belum ada dapat signal, yaitu yang pertama cek dulu di receiver kalian apakah di konektornya itu sudah terhubung bagus, sudah tidak ada masalah ya, di konektor LNB yang di dekat receiver kalian teman-teman ya. Seperti contohnya saya ambil dulu, coba kalian perhatikan nanti kabel LNB yang tertancap di sini ya. Oke. Kemudian kalau sudah kalian cek di situ bagus, silakan kalian telusuri kabelnya sampai ke parabola kalian. Kalian cek juga seperti yang di sininya juga, yang di LNB kalian teman-teman ya. Oke. Kalian cek juga yang seperti ini yang di LNB kalian, yang di sininya. Kemudian kalau kalian sudah cek di sana masih bagus juga, kalian cek dulu apakah identitas signal ini ada. Maksudnya identitas ini signal yang paling atas ya, yang warna oranye inilah mungkin. Iya, yang oranye ini. Identitas signal. Kalau identitas ini zong atau tidak ada, jangan coba-coba untuk tracking, soalnya tidak bakalan keluar ya. Tapi sebagian receiver juga umumnya kalau tipe diamatrik, identitas ini harus ada dulu supaya kita bisa set tracking. Kalau identitas ini nol, kualitas juga nol, itu menandakan kabel kalian belum terhubung ke receiver. Kemudian bagaimana cara memastikannya kabel itu bagus apa tidak? Caranya mudah, kalian tidak perlu harus mentelusuri mana yang putus ya. Caranya kalian pergi ke parabola, kemudian buka kabel dari LNB nya, hidupin receivernya teman-teman ya, kemudian kalian konsletin sedikit atau kalian shortkan seketika saja. Oke, kalian shortkan seketika saja teman-teman. Apa itu yang akan di shortkan? Seperti ini. Itu kan ada tembaga itu di dalam. Oke, itu ada tembaga di dalam kan, yang ini yang kuning ini yang di tengah. Kalian sentuhkan saja ke besi yang ini masanya ini teman-teman. Tapi yang di ujung yang dekat parabola ya.
Kemudian waktu kalian sentuhin tadi, kalian cek apakah receiver kalian itu mati. Kalau receiver kalian mati, itu menandakan kabel kalian dan receiver kalian biasanya masih bagus. Nah, kemudian kalau sudah kalian pasang lagi ke LMB tapi identitas tetap tidak muncul, itu sudah pasti LMB kalian bermasalah. Oke. Kemudian kalau sudah kalian colokkan tetapi identitas sudah muncul, ya kalian tinggal naikin parabolanya lagi. Kemudian luruskan dulu tiangnya selurus mungkin, maksudnya tidak miring ke timur, tidak ke barat, tidak ke selatan, tidak ke utara. Artinya lurus ke atas. Kemudian kalau sudah kalian lihat seperti itu, silakan kalian naik turunkan dari timur ke barat dan barat ke timur. Oke. Itulah posisi dari Telkom 4 teman-teman. Posisi Telkom 4 itu kalau di derajatnya ada di 108 derajat. Ya. Penghitungan 0 derajatnya itu sejak dari barat ke timur ya. Oke. Jadi kalau dia di 108 ini, kalau daerah saya posisinya agak sedikit miring ke timur teman-teman. Agak sedikit miring ke timur. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah mendapatkan signal di sini, kemudian saran saya ya, signal kalian maksimalin minimal di 55%. Kalian maksimalin minimal 55%. Maksudnya kalian tinggikan setinggi-tingginya, paling kecil, paling rendahnya 55%. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah dapat seperti ini teman-teman, kalau sudah dapat seperti ini ya, kalian langsung oke di sini, klik oke di semua ini. Kalian tes dulu. Kalian tes apakah si TP1-nya sudah keluar betul-betul ya. Oke, ternyata ini dia TP1-nya teman-teman, memang sudah keluar ya. Kemudian langkah selanjutnya, klik menu, merubah program, hapus semua. Loh, kenapa kok dihapus? Oke. Jadi di sini artinya tekan kita sudah berhasil men-tracking parabola, sudah berhasil melok Telkom 4. Intinya posisi parabola kita sudah mengarah ke Telkom 4. Oke. Langkah selanjutnya, klik menu pengaturan program lagi, kemudian klik scan otomatis. Kemudian pilih satelit yang sudah kita setting tadi. Kemudian di sini kita pilih saja semua. Kenapa semua? Kalau semua nanti kadang-kadang RTP itu lagi ada bola, jadi nanti kalau kita pencarian bebas dia tidak bakalan muncul. Jadi kita, atau seperti Antv kadang-kadang lagi ada acara seperti yang diacak lah ya. Jadi tidak akan muncul. Jadi kita pilih saja di sini semua. Oke, kemudian langsung saja kita klik oke di sini teman-teman, untuk men-scan otomatis dia sendiri yang mencarinya. Kita tinggal melihat-lihat saja. Oke teman-teman ya, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa juga dukung channel dari Forum Satelit Parabola teman-teman, itu channel terbaru kita ya. Kemudian kalau kalian merasa bingung, ingin bertanya, silahkan saja di kolom komentar langsung, atau langsung ke WA saya 0812 7979 1552. Oke, di sini kita mendapatkan radio RCTI, Global TV ya, MNC TV, tapi hanya radionya. Intinya kita hanya bisa mendengar suara saja teman-teman. Ya, di sini kita berhasil mendapatkan Trans TV, Trans 7, Antv ya. Untuk Indosiar dan SCTV di MPEG 2 belum bisa teman-teman. MNC TV, RCTI, Global TV juga tidak bisa. Jadi bagaimana solusinya? Untuk solusi Indosiar dan SCTV, kalian cukup memakai receiver yang tipe MPEG 4. Apapun jenis receivernya, maksudnya apapun merek receivernya itu, Medrix, Goldsat, Venus, Primasat, Jensen, asal dia sudah MPEG 4 itu dapat. Tapi kalau untuk
MNC TV kalian harus memakai resep rekomendasi teman-teman ya, seperti Nek Parabola, Kapisen, Optus dan lain-lainnya. Oke, ini kita sudah 75% ya pencariannya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai mencarinya ya. Jadi sekarang kita tinggal cek apa-apa saja channel yang bisa kita dapatkan. Oke, ternyata kita bisa mendapatkan di sini 36 teman-teman ya. Ada TV MUI juga, ada Madani TV juga ya, ada RTP juga, ada MJI Roja, Antv juga ada teman-teman ya. TVRI Kalteng juga ada, MTA TV, Trans 7, Trans TV, TVRI Nasional. Oke, ini bisa kita dapatkan semua ya teman-teman ya. Maksudnya dari 36 ini semuanya ada signal. Jadi makanya tadi saya hapus supaya yang ada di sini yang dapat saja. Oke teman-teman, sekian dulu video ini ya. Kemudian jangan lupa dukung channel ini dan channel Forum Satelit Parabola. Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.